Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bertemu kembali kita di dalam persekutuan doa tengah minggu hari ini Rabu 15 September 2021. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Di dalam persekutuan doa saat ini bersamaan juga akan memasuki persekutuan doa Pekan Pendidikan Kristen. Maka mari kita mempersiapkan diri. Sebelum kita akan lanjutkan, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh cukup. Kita awali dengan bersama memuji Tuhan. Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra, amin, amin. Mari kita bersama berdoa. Kami hantarkan. Tuhan Allah yang Maha Baik, terima kasih karena di momen Pekan Pendidikan Kristen tahun 2021 saat ini, Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai kami sehingga kami dapat fokus di dalam persekutuan doa saat ini. Tolong kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, di dalam kesempatan saat ini kita juga diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memberikan persembahan, di mana persembahan tersebut didasari dari Filipi pasal 4 ayat 6. Filipi pasal 4 ayat 6 yang demikian, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan sembari kita memujikan dari Kidung Jemaat 288. Mari puji Raja Surga.
Mari kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan melalui doa sembari kita mempersiapkan hati sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan. Kami hantar. Bapa di surga, saat ini kami datang ke hadirat Tuhan, bersyukur atas waktu di mana Tuhan mengingatkan kami untuk selalu bersyukur. Maka ucapan syukur kami wujudkan melalui persembahan kami. Kiranya Tuhan yang menyucikannya. Demikian pula kami juga bersyukur karena Tuhan mengingatkan kami agar meluangkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang akan menolong kami, membuka hati dan pikiran kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bacaan saat ini yang akan kita renungkan diambil dari Efesus 5 ayat 1 sampai 20. Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 20. Yang demikian. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Demikian bacaan kitab suci. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perenungan kita saat ini dengan judul Pelajaran dari Pasta Gigi. Pelajaran dari pasta gigi. Ada sebuah cerita singkat yang demikian. Ada seorang ibu
Ada seorang ibu, dan ibu itu menjadi viral karena sebuah postingan atau sebuah foto yang dikirim melalui media sosial Facebook. Jadi si ibu ini mengirimkan sebuah foto ke salah satu media sosialnya, yaitu Facebook. Kenapa bisa viral? Semuanya berawal saat anak perempuan dari ibu ini hendak masuk sekolah yang baru. Dan karena ibu ini mengetahui bahwa anaknya ini akan memasuki sebuah kehidupan yang baru, dalam lingkungan yang baru, maka sang ibu ini pun mengajarkan salah satu pelajaran kehidupan melalui sebuah pasta gigi. Kelanjutannya, si ibu ini mengeluarkan seluruh isi pasta gigi itu, ditempatkan pada sebuah piring kecil. Seluruh isi pasta gigi ini dikeluarkan. Nah, kemudian setelah semuanya itu dikeluarkan, karena anaknya juga ada di situ, dia minta ke anak perempuannya, ayo nak, coba pasta gigi yang tadi itu sudah dikeluarkan, coba kamu masukkan lagi, bisa tidak? Ayo dicoba dulu. Si ibu mengatakan begitu. Lalu setelah dicoba beberapa kali, kira-kira bisa tidak? Si anak ini akhirnya menyerah dan berkata bahwa ia tidak bisa memasukkan isi pasta gigi tadi itu ke wadahnya, ke tempatnya. Lalu kemudian setelah si anak tadi menyerah dan tidak melanjutkan, akhirnya sang ibu pun lantas menjelaskan peristiwa itu kepada anaknya dan berkata demikian. Hal itu sama nak, seperti ketika kita melontarkan kata-kata kita. Setiap kata-kata yang sudah keluar dari mulut kita pun ternyata tidak bisa kita tarik kembali. Untuk itulah gunakan kata-kata dengan hati-hati. Jadi ibu ini menekankan agar si anak ini menggunakan kata-kata itu dengan hati-hati. Tidak kemudian mengeluarkan kata-kata yang mengejek, merendahkan dan yang lain sebagainya. Karena kata-kata tersebut sudah tidak bisa dikembalikan lagi, sudah keluar seperti pasta gigi tadi. Sudah keluar dari wadahnya, tidak bisa dimasukkan, dikembalikan lagi, sudah tidak bisa. Nah, pelajaran ini yang kemudian tidak hanya mempengaruhi anaknya. Karena ternyata setelah tadi diposting, dikirim lewat media sosialnya, itu mendapat tanggapan yang begitu luar biasa, apresiasi yang luar biasa dari orang-orang yang membaca postingan dari si ibu tadi. Dan ternyata ini menjadi sebuah hal yang bagi kita pun juga perlu kita teliti. Menjaga setiap kata-kata kita memang bukanlah sebuah perkara yang mudah. Seringkali mulut kita ataupun jemari kita, jemari kita di keyboard HP kita bergerak lebih cepat daripada hati dan pikiran kita. Kita dengan mudah mengucapkan atau memposting kata-kata yang bohong, mengucapkan kata-kata yang merendahkan orang lain, mengucapkan kata-kata yang provokatif, tanpa menimbang baik dan buruknya kata-kata yang kita lontarkan itu. Dan bahkan repotnya, terkadang kata-kata yang kita lontarkan itu tadi, baik secara verbal, baik secara lisan ataupun tulisan, terkadang kita tidak menyadarinya bahwa ternyata kata-kata tersebut dapat berdampak bagi orang lain. Masih mending kalau kata-kata yang dilontarkan itu adalah kata-kata berkat yang membangun bagi orang lain. Nah, kalau kata-kata yang dilontarkan itu adalah kata-kata yang malah menjatuhkan atau meremehkan, menjelekkan orang lain, kan repot malah. Nah,
Bacaan kita tadi, di dalam bacaan yang kita baca tadi dalam Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 20 mengajak kita Bapak Ibu untuk membiasakan diri berhati-hati dalam berkata-kata. Terlebih saat ini di tengah-tengah pandemi ini banyak sekali kata-kata negatif yang mungkin sering kita lontarkan. Dan tentu bisa saja berdampak dahsyat. Dampaknya bisa saja luar biasa. Mungkin kita tidak menyadarinya. Sering kali kita kok ceplas-ceplos dan yang lain sebagainya, tidak memikirkan apakah perkataan kita itu menyinggung orang lain atau tidak. Maka dalam hal ini sudah semestinya kita bijaksana di dalam memilih kata-kata. Baik ketika kita bercakap secara langsung dengan orang lain ataupun ketika menggunakan media sosial. Dan pastikan kata-kata itu baik dan benar sehingga mampu menginspirasi, menghibur, menyemangati dan menguatkan orang lain. Jadi kita diminta untuk mampu mengeluarkan kata-kata yang menginspirasi, menghibur, menyemangati dan menguatkan orang lain. Jangan yang sebaliknya malahan. Jangan kata-kata yang malah menjatuhkan orang lain. Karena dengan menjaga perkataan kita dengan baik serta mengatakan yang baik, kita harapkan kita mampu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan bagi kita yang mengeluarkan kata-kata yang baik, yang dapat mengatur mulut kita, mengatur perkataan kita, dan juga orang lain yang mendengarkan perkataan-perkataan yang baik dari diri kita, diharapkan itu semakin membuat orang-orang itu semakin membumi di masa pandemi ini. Perkataan itu yang dapat mengantarkan orang semakin membumi di masa pandemi saat ini. Kiranya Tuhan menguatkan kita. Amin. Mari kita bersama berdoa yang nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Kami hantarkan. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini adalah hari yang begitu luar biasa karena melalui firman Tuhan kami diingatkan agar kami dapat menjaga perkataan kami. Kami diingatkan agar kami tidak sembarangan di dalam berkata-kata, namun kami kiranya Tuhan mampukan agar dapat semakin mampu menjaga hidup kami. Dan biarlah Tuhan kiranya yang akan menolong kami. Ya Tuhan, kami saat ini menaikkan permohonan kami berdoa ya Tuhan secara khusus bagi instansi pendidikan yang ada, sekolah-sekolah Kristen yang ada yang Tuhan tempatkan dimanapun, secara khusus di lingkungan di Skorjo, TK Purwani dan SD Masehi. Kiranya Tuhan berkati setiap perkembangannya, setiap kesehariannya, segala program yang dilakukan, kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan, Tuhan yang akan memberkati dan menyertainya, sehingga dalam kesehariannya dapat semakin membekali para murid dengan nilai-nilai Kristus dan dapat semakin mewujudkan kasih Kristus di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, para guru, para tenaga pengajar, para siswa juga Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan selalu menyertai sehingga tetaplah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Bagi bangsa dan negara kami Indonesia juga kembali kami doakan ya Tuhan, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati. Kiranya pada saat ini kami dapat semakin sadar menjadi warga negara Indonesia yang baik, dapat saling menolong, menopang satu dengan yang lainnya. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, juga kiranya Tuhan yang akan memberikan pemulihan. Saudara kami yang sedang isolasi mandiri, juga Tuhan yang akan memberikan penguatan dan penghiburan. Anak-anak yang masih sekolah Tuhan berikan ketekunan, yang bekerja Tuhan lancarkan dalam pekerjaannya, yang sedang mencari pekerjaan Tuhan yang akan memberikannya. Demikian ya Tuhan, doa ini kami naikkan dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa.
kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan secukupnya, dan ampuni salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Sebab Kau punya kerajaan